Terima kasih masih bersama YPB Movie. Dragon Ball UI yang sudah lama ditunggu akhirnya sudah rilis kembali. Jadi cerita kita dimulai dengan kembalinya karakter utama Dragon Ball, Son Goku dan Vegeta setelah sekian lama akhirnya kembali dikeluarkan oleh Vegito. Tujuannya adalah untuk melawan tim Vegito baru yaitu Salot, Camber, dan Goro, sekaligus memberitahu mereka bahwa kekuatan Vegito bukan cuma penyerapan energi musuh saja. Tubuh dan pakaian mereka tampak compang-camping akibat pelatihan puluhan tahun yang tak terhitung jumlahnya di dalam pikiran Vegito selama ini. Saat mereka muncul dalam kilatan biru, mereka sekarang berdiri dengan kehadiran yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Sementara Vegito sendiri berdiri di belakang dengan tangan dilipat dan senyuman congak seperti biasanya. Vegito akan menunjukkan pada mereka beginilah kekuatan sebenarnya dari para pahlawan di musim 1 dan 2. Salot penasaran siapa sebenarnya orang-orang ini. Mereka tampak tidak asing tapi energi mereka tidak terasa familiar. Dia bertanya-tanya apakah mereka juga adalah seorang bangsa Saiyan. Salot yang terus menatap ke depan belum pernah bertemu dua pejuang legendaris ini sebelumnya. Dia mulai mendapatkan firasat tentang asal-usul mereka dan berbalik pada Camber saudaranya untuk meminta nasihat. Camber meyakini dan percaya bahwa dua orang itu adalah Saiyan juga. Sebelumnya, Vegito sudah menyebutkan dirinya adalah sebuah fusion. Itu artinya kedua orang itu adalah yang membentuk Vegito. Tapi di sisi lain, Goro meminta Salot dan Camber untuk jangan remehkan Goku dan Vegeta. Goro yang terus mempertahankan ekspresi serius, tidak menatap keduanya dengan keheranan sama sekali, melainkan bisa merasakan segala sesuatu tentang mereka. Kedua orang ini Goro tahu sama menyeramkannya dengan Vegito. Goro peringatkan jika Salot dan Camber bermain-main dengan kedua Saiyan itu, maka mereka akan kehilangan nyawa. Mendengar hal itu membuat Vegito mengakui Goro memiliki mata yang tajam. Meskipun lemah, tapi sepertinya Goro berguna untuk sesuatu seperti pengamatan dan strategi. Tapi Vegito beritahukan turnamen ini adalah untuk segala hal yang mereka cintai, dan kenyataannya mereka bertiga tidak pernah cocok. Dia tidak sanggup membiarkan mereka menjatuhkannya. Jadi Vegito ingatkan ini akan menjadi kesempatan terakhir mereka untuk membuktikan tempat mereka di tim Dewa Kronoa. Kesempatan terakhir mereka untuk bangkit dan membuktikan nilai mereka sebagai orang-orang yang cocok. Salot dan Camber adalah manusia yang tidak bergabung seperti mereka. Jadi jika keduanya tidak bisa mengatasi mereka, maka ucapkan selamat tinggal pada kebebasan. Goku dan Vegeta akan mengambil kekuatan mereka sebagai gantinya, dan Vegito akan melanjutkan seperti yang selalu dia rencanakan. Mendengar itu membuat Goku segera berpikir keras bahwa dia harus mengambil kekuatan orang-orang ini. Jika begitu, Goku memilih Goro sebagai pria dengan tangan yang bisa melar itu. Sedangkan Vegeta merasa ini adalah dua alasan buruk dan benar-benar penghinaan. Karena Vegeta yakin ketiganya bahkan tidak layak untuk menjadi pengawal kerajaan ayahnya. Diremehkan kayak begitu, Camber merasa nggak terima dan segera menyampaikan pada Salot, berani sekali orang-orang ini berbicara seperti itu kepada mereka. Jadi mereka harus menunjukkan kepada dua Saiyan bumi siapa mereka sebenarnya. Komentar menghasut dari para Saiyan bumi ini hanya akan menyulut emosi dari dua Saiyan baru tersebut. Seketika kebanggaan Saiyan mereka dipertaruhkan bersama dengan nyawa mereka, menyebabkan Salot dan Camber bersiap mengencangkan otot mereka dalam kemarahan secara bersamaan. Sampai kedua Saiyan yaitu Salot dan Camber datang langsung untuk menghentikan semua hinaan yang dilontarkan kepada mereka. Menyerang dalam keadaan bertransformasi penuh menuju Vegeta dan Goku dalam bentuk bes. Goku menyampaikan pada Vegeta bahwa dia benar-benar membuat darah mereka mendidih. Jadi sepertinya mereka akan bertarung sekarang. Dan melihat bagaimana kekuatan dua orang itu, Vegeta membenarkan karena dia tidak datang ke sini untuk kencan atau bermain. Lebih baik membuat mereka marah jika mereka ingin mendapatkan tantangan apapun. Jadi Vegeta mengajak Goku untuk meningkatkan sedikit kekuatannya dan bertarung seperti layaknya seorang Saiyan sejati. Setelah itu, sebagai tanggapan, Goku dan Vegeta kemudian berubah menjadi bentuk yang sangat nostalgia, bentuk terakhir mereka selama pertempuran dengan Lucifer di musim 2, di mana Goku seketika berubah bentuk ke dalam Archangel lengkapnya dengan sayap putih ganda, sementara Vegeta memasuki bentuk iblis parsial yang dihiasi oleh sayap hitamnya sendiri. Bentuk dari masa lalu berhadapan dengan bentuk masa kini. Hanya satu tim Saiyan yang akan membuktikan keunggulan mereka. Apakah Saiyan baru bisa menang melawan Saiyan lama? Camber akui itu adalah baju zirah hitam yang keren. Dia ingin tahu bentuk perubahan macam apa itu. Tapi Vegeta yang biasanya congak
menyebut Saiyan itu bodoh dan menyamakannya dengan Broly yang tidak berotak. Saat mereka menyerang, baik Vegeta dan Goku menghindar dan tersenyum, seolah-olah mereka menikmati setiap detiknya karena akhirnya memiliki lawan baru untuk dihadapi. Tapi, menikmati atau tidak itu akan membuat sedikit perbedaan bagi Camber yang terus maju dengan kemarahan maksimal dan kekerasan, lalu mengeluarkan rentetan pukulan. Vegeta berpikir dia seharusnya tidak tertawa karena Camber dan Salot akan menyelamatkan multiverse mereka. Tapi dengan tingkat serangan seperti ini benar-benar lelucon bagi Vegeta. Camber benar-benar lemah dan tak pantas menjadi wakil untuk multiverse mereka. Vegeta penasaran apa yang sebenarnya dipikirkan Konoha sampai memilih para petarung lemah seperti ini. Tapi seperti sebelumnya, pandangan lebih dalam akan menunjukkan Vegeta terus menghindar dari segalanya dengan sangat mudah, di mana mata Serafim ungunya melesat kemana-mana melihat segalanya. Salot tidak tahu siapa mereka, tapi mereka tidak akan terus mengolok-olok Saiyan baru seperti ini. Salot yang pernah dikenal sebagai Saiyan terkuat di alam semestanya dan menjadi seorang iblis, kemudian menghasilkan bola energi kehancuran dan gelap dari mata ketiganya. Goku menyadari dan melihat bahwa Salot agak mengingatkannya pada anaknya. Tapi kata-kata yang pada dasarnya meremehkan Salot di depan wajahnya hanya akan membuat Saiyan itu semakin marah. Hingga dia kemudian melepaskan ledakan besar dari sinar energi yang langsung dari dahinya itu dengan teriakan keras. Dengan senyuman congak, Goku beritahukan sayap miliknya ini memberinya banyak kegunaan ekstra. Dan Goku tegaskan bahwa serangan seperti itu tidak akan bisa mengenainya. Sampai tepat saat Goku mengatakan ini, tubuhnya bisa bergerak halus, di mana setiap laser energi hanya melewatinya, seolah-olah dia hanyalah hantu. Camber menyampaikan pada Salot kalau orang-orang ini hanya berlari. Kecepatan keduanya jauh di atas mereka dan itu sangat merugikan sekali. Jadi Camber berpikir jika mereka ingin memenangkan ini, mereka butuh seseorang untuk memperlambat mereka. Salot yang sudah tahu hal itu menegaskan itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Untuk sesaat, mata mereka segera menoleh ke arah Goro untuk memberinya pengarahan singkat. Mereka ingin Goro melakukan sesuatu karena yakin Goro punya sebuah teknik yang bisa berguna. Keduanya di sini benar-benar memiliki ide yang sama, memanggil anggota terakhir mereka untuk masuk. Di latar belakang tampaknya Goro tidak hanya menonton tanpa melakukan apapun, melainkan dia menyiapkan sebuah teknik miliknya sendiri, memanggil dan memusatkan energi dengan simbol tangan misterius di depan wajahnya. Goro sudah menargetkan mereka dan akan menangkap mereka. Mereka berdua tidak akan dibutuhkan karena Goro akan mengunci mereka berdua dengan ini. Goku dan Vegeta sontak terkejut dengan apa yang sebenarnya mereka lihat ini. Bahkan Salot tidak tahu monster buas macam apa yang telah dipanggil oleh Goro saat sesosok makhluk gelap dari bawah bangkit. Membuka mulutnya semakin lebar saat keempat Saiyan menatap bertanya-tanya iblis apa yang sebenarnya dimiliki Goro di dalam tubuhnya. Goku menyuruh Vegeta melihat bahwa makhluk itu hampir sama seperti salah satu teknik darah yang mereka lihat di dunia iblis. Vegeta mengingat Vegeta memang bilang bahwa Goro sepenuhnya tidak berguna. Tapi bagaimana menurutnya binatang besar yang lamban itu akan menemukan cara untuk menangkapnya. Sedangkan Salot mengajak Camber harus keluar dari sini karena dia merasa Goro merencanakan sesuatu yang besar. Dengan reaksi yang sangat kontras, keempat Saiyan akan mengamati dengan cermat pada rencana apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah terbentuk sepenuhnya apapun masa lengket hitam gelap ini, makhluk itu tidak senang berada di sini dan langsung berteriak liar seperti Ozaru. Kantong-kantong kecil di dalam kulitnya mulai terbuka aneh. Goro menyuruhnya untuk melepaskan serangan iblisnya sekarang. Dari teriakan itu, Goro mengencangkan seluruh tubuhnya saat dia ngeden sekuat tenaga untuk melakukan serangan pertama. Dalam sekejap, dari setiap sisi kecil tubuhnya itu, bukan satu, bukan 10, tapi ratusan laser akan menembak ke arah Vegeta dan Goku seperti serangan penghancur manusia milik Majin Buu tapi dalam versi steroid. Goku menyadari bahwa ini tampak tidak bagus, tapi Vegeta nggak mau diganggu dengan kepanikan ini karena baginya ini bukanlah apa-apa. Untuk sesaat menatap ke atas, Archangel Goku dan parsial Vegeta akan menatap apa yang datang ke arah mereka, mengelilingi diri mereka di semua area. Tapi dengan pilihan terbatas, satu-satunya jalan adalah ke arah atas. Jadi Goku dan Vegeta kemudian melesat lurus menembus pasukan serangan yang masih menghujam dari atas. Tanpa rasa takut pada diri mereka sendiri, secara tidak mengejutkan meskipun serangan yang tampak tak berujung,
kedua aura Saiyan itu akan mendekat secara berbahaya ke sumbernya dalam hitungan detik. Sambil menghindarinya, Vegeta mengatakan sudah dia bilang kalau musuh-musuh ini hanya pamer. Ketiga musuh ini sebenarnya tidak bisa menyentuh mereka. Meski dengan usaha yang sedikit lebih dari yang diperkirakan, melompat-lompat seperti dua jarum yang hilang dalam tumpukan jerami, Vegeta dan Goku akan menemukan jalan keluar mereka dengan masih tanpa noda. Tapi tiba-tiba kedua Saiyan itu dikejutkan dari belakang mereka sebuah serangan yang sangat cepat yang membuat keduanya tidak sempat menghindar sama sekali. Sampai akhirnya baik Goku ataupun Vegeta dipukul keras di pipi mereka, menyebabkan keduanya memuntahkan darah dengan paksa. Dan seperti lalat yang dipukul koran, mereka akan langsung jatuh ke tanah dengan cukup keras. Goku menyampaikan sepertinya Vegeta salah tentang menilai orang-orang ini. Sambil mengerang di bawah dalam kesakitan, keduanya berjuang untuk bangkit kembali. Vegeta menyuruh Goku untuk diam dan jangan meledeknya seperti itu. Kemudian para Saiyan alam semesta ketujuh itu kembali berdiri. Makhluk raksasa masih di depan mereka mengintimidasi seperti biasa. Vegeta akui musuh mereka telah membuktikan sesuatu sekarang. Dia tidak akan merasa terlalu bersalah karena bertarung dengan sungguh-sungguh. Sangat disayangkan bagi mereka, ini tidak akan setengah menyakitkan seandainya mereka lebih lemah. Namun anehnya, dalam menghadapi kesulitan, Goku dan Vegeta masih mempertahankan senyuman, seolah-olah bentuk mereka ini masih menahan diri secara masif. Meski begitu, secara naif, Camber dan Salot sudah merayakan kemenangan mereka dan memuji rekan tim mereka yaitu Goro yang ternyata sangat luar biasa. Camber dengan bersemangatnya meminta Goro untuk terus melanjutkan serangan seperti tadi. Apapun makhluk itu, yang pasti itu mengeluarkan banyak serangan untuk mereka terus menghindar. Lain kali mereka lengah, Salot dan Camber akan ada di sana untuk menghabisi Goku dan Vegeta secara brutal. Salot juga senang dan menyatakan orang-orang ini tidak mungkin bisa mengalahkan para Saiyan seperti mereka. Tapi tiba-tiba Salot yang perlahan gemetar mulai menyadari dari sudut matanya bahwa Goku dan Vegeta tidak kalah begitu mudah seperti yang dia duga sebelumnya. Karena dalam sekejap, dalam sebuah gerakan satu yang sangat cepat untuk bisa dideteksi oleh mata serapi mereka, Goku dan Vegeta sudah berada di depan masing-masing. Goku dan Vegeta telah menghantamkan kedua pukulan mereka ke dalam perut Salot dan Camber dengan kecepatan dan kekuatan super tinggi, sehingga bahkan tidak ada reaksi rasa sakit yang keluar pada awalnya. Sampai akhirnya seluruh tubuh mereka diseret oleh jutaan tenaga tinggi. Dalam sekejap keduanya akan dihempaskan seperti roket, melayang jauh lebih cepat daripada yang pernah mereka tempuh sendiri sebelumnya. Tubuh mereka meliuk-liuk dari kecepatan murni yang menarik tubuh mereka. Dalam satu tembakan kedua Saiyan itu tamat. Dan tentu saja Goro yang terpana akan dibiarkan memegang tangan, bertanya-tanya bagaimana serangannya telah dipulihkan begitu cepat. Goku mengakui Goro adalah satu-satunya masalah. Jadi dia mengajak Vegeta untuk menyingkirkan makhluk raksasa itu dengan sesuatu yang baru. Vegeta sendiri sudah memikirkan hal yang sama. Setelah senyuman singkat ini, tiba-tiba Goku dan Vegeta entah dari mana akan berubah sepenuhnya, di mana seluruh keberadaan dan eksistensi mereka beralih menjadi energi menyala murni. Api biru untuk sang Archangel Goku dan api ungu untuk sang Partial Demon Vegeta. Vegito sontak terkejut energi apa sebenarnya itu karena sangat murni sekali. Vegito nggak tahu bahwa Goku dan Vegeta sudah menjadi lebih kuat sekarang. Dia penasaran kapan mereka mempelajari itu. Vegito yang menonton dengan tangan bersedekap seketika dibiarkan ternganga, sama sekali tidak mengharapkan apapun dari fusion lamanya yang hilang, terutama bukan bentuk atau teknik yang bahkan tidak dia sadari ini. Vegeta mengajak Goku untuk segera melakukan ini. Goku minta Vegeta melihat wajah Vegito sekarang, seperti yang sudah dia prediksi bahwa Vegito akan terkejut dengan perubahan mereka. Sekarang masuk ke posisi kedua Saiyan yang berenergi api ini akan tampak lebih percaya diri dari sebelumnya. Dengan serbuan eksplosif ke depan, jelas mereka punya alasan bagus untuk itu. Dalam hitungan detik mencapai langsung ke mulut binatang raksasa itu, begitu cepat bagi tentakelnya untuk mengejar sama sekali. Kecepatan mereka kini tidak seperti sebelumnya. Dan saat mereka melakukan kontak, makhluk itu akan langsung meledak dengan mereka menembus tubuhnya
solo binatang raksasa itu hanyalah balon air. Bukan hanya kecepatan mereka yang berlipat ganda, tapi kekuatan mereka juga. Terbang pada kejauhan saat di belakang mereka, kekacauan dan kehancuran binatang itu akan tertinggal di belakang mereka, menghilang dan mencair seperti pohon yang mati dalam waktu nyata. Kemampuan Goro di sini benar-benar sudah tamat, sama seperti Salot dan Camber. Goro sontak menjadi ketakutan karena dia sudah mengira bahwa Goku dan Vegeta adalah makhluk yang sama seperti Vegito. Dengan apa yang tampaknya menjadi teknik terkuatnya dihancurkan, di depan wajahnya sendiri, hujan materi gelap ini menetes kembali ke seluruh tubuhnya, dengan Goro akan membeku diam dalam ketakutan. Goro belum pernah mengalami ketakutan semacam ini sejak hari dia pertama kali bertemu Vegito. Goro nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Goro mengingatkan Vegito sudah berjanji padanya kalau dia akan bisa menyelamatkan rakyatnya. Dalam apa yang tampak menjadi sasa terakhirnya, Goro akan dengan sia-sia memanggil Vegito yang hanya menatap energi cerah biru dan ungu di langit. Rupanya, Vegito sendiri kini sedang tercengang melihat kehebatan Goku dan Vegeta. Vegito berharap mereka menang, tapi tidak semudah ini. Vegito nggak tahu kalau mereka berdua telah berlatih juga selama ini. Pantas saja kekuatan Vegito berkembang begitu cepat, ternyata ada bantuan dari Goku dan Vegeta di dalam tubuhnya juga. Tapi, yang tidak Vegito sadari, bagaimana mereka menyembunyikan ini darinya. Dan Vegito penasaran apalagi yang tidak dia ketahui sekarang. Apakah masih ada kekuatan yang disembunyikan atau orang lain lagi? Saat ini, Vegito akan lebih fokus pada dirinya sendiri dibandingkan mengurusi Goro. Goro berarti kecil baginya seperti 99% petarung yang pernah dia lawan atau rekrut. Sementara Goku ingin bertaruh dengan Vegeta, siapa duluan yang akan mendapatkan pukulan terakhir makhluk ini. Namun Vegeta menolak karena dia merasa sudah selangkah di depan Goku. Di situ Vegeta malah melesat mendahului Goku. Dua Saiyan yang suka bersenang-senang itu kemudian berbalik kembali dengan awal yang lebih cepat dari Vegeta. Keduanya akan bergegas lurus ke arah Goro dalam sekejap. Iblis malang seperti Goro hanya berhenti menunggu hukuman kematiannya oleh mereka. Goku sampai lebih dulu dan langsung menghantamkan pukulannya sangat keras. Gak mau kalah dengan Goku, Vegeta tegaskan serangan terakhir adalah yang menentukannya. Setelah pukulan awal dari Goku yang membuat Goro di belakang sudah pasrah, Vegeta sekarang akan datang dengan tendangan memutar. Iblis itu kemudian akan ditendang lurus kembali lebih jauh lagi. Keduanya mempermainkannya jauh lebih banyak daripada yang pernah mereka lakukan dengan rekan timnya. Tapi di detik Goro akan mencapai jarak kejauhan, Archangel Goku akan melesat melewati Vegeta dan datang untuk serangan terakhir, menabrakkan iblis itu langsung ke tanah untuk dampak yang menghancurkan. Bagaimanapun, Goku tidak ingin kalah dari Vegeta karena seperti yang Vegeta bicarakan, serangan terakhirlah yang bakalan menang. Pada akhirnya, meninggalkan Goro tidak sadarkan diri di tanah, benar-benar habis dan tampaknya terbaring di kawah tabrakannya sendiri. Di sampingnya ada kedua rekan timnya Salot dan Camber yang juga tidak sadarkan diri dan dalam bentuk bes. Saat kedua Saiyan alam semesta ketujuh sekarang melayang di atas, Goku dengan tangan di belakang kepalanya mengatakan dia mungkin bertindak sedikit begitu keras padanya. Goku penasaran apakah Goro masih bernapas atau tidak. Vegeta tidak memperdulikan hal itu, karena ketiga musuh ini sekarang akan segera menjadi bagian dari mereka. Seperti yang Goku katakan, dia bisa mendapatkan bagian atas pria Goro ini, sedangkan Vegeta bisa mengambil dua lainnya. Vegeta yang setuju kemudian mengangkat telapak tangannya menghadap ke arah dua pejuang di tanah, yaitu Salot dan Camber. Vegeta akan menyimpulkan keduanya bisa berhenti berpura-pura menjadi Saiyan dengan bergabung dengan Saiyan asli sekarang. Dia berharap semoga mereka bisa belajar sesuatu setelah mereka menjadi bagian darinya. Salot merasa sangat kesal sekali mereka tidak bisa menghentikan ini. Camber juga penasaran apakah ini adalah akhirnya. Dan seolah mereka memiliki naluri bawaan tentang waktu mereka akan segera berakhir, Salot dan Camber baru saja akan mulai membuka mata mereka yang rapuh. Vegeta tegaskan tidak ada gunanya sekarang karena nasib mereka sudah terkunci. Dia beritahukan inilah yang terjadi pada Saiyan yang tidak memenuhi tujuan mereka untuk menjadi kuat. Jadi sekarang Vegeta akan melakukannya untuk mereka. Keduanya bangkit berdiri sementara di atas mereka, Vegeta akan terus meremehkan mereka. Salot dengan tekad besarnya tidak ingin semuanya berakhir seperti ini setelah Vegeta menganggap mereka sampah. Salot tahu Goku dan Vegeta juga adalah Saiyan seperti mereka. Jadi apapun yang bisa keduanya lakukan, mereka bisa melakukannya juga.
Camber setuju mereka adalah Saiyan terkuat di Sadala dan mereka akan menjadi yang terkuat di sini juga. Dan dengan kata-kata itu diucapkan, kebanggaan Saiyan Salot dan Camber akan muncul kembali, di mana keduanya tidak mau menyerah menghadapi kematian yang pasti. Mereka meningkatkan kekuatan dengan semua yang tersisa. Melihat hal itu, Vegeta menyuruh mereka untuk menunjukkan padanya garis darahnya. Tunjukkan padanya mengapa mereka bahkan berani menggantikannya dan Goku. Menonton ini terjadi, Vegeta akan menunda menyerap mereka sebentar, menikmati dengan harga dirinya sendiri pertunjukan perlawanan mereka, mengingatkannya pada masa mudanya. Tapi saat keduanya terus meningkatkan kekuatan, Goro kemudian terbangun melihat rekan-rekan setimnya memberikan segalanya. Pada titik ini, iblis itu akan sampai pada sebuah keputusan, menyatukan tangannya sekali lagi dan menyatakan ini satu-satunya cara dia bisa bertahan. Satu-satunya cara dia bisa kembali pulang. Karena itu, Goro menyampaikan pada Salot dan Camber untuk menggunakan kekuatan ini dengan bijak. Tiba-tiba, di tengah peningkatan kekuatan dari tubuh Goro sendiri, cairan hitam yang sama dari sebelumnya akan mulai masuk ke dalam kedua Saiyan tersebut, mengambil alih wajah mereka lebih seperti virus atau penyakit saat para Saiyan tersebut tetap berteriak. Dan tidak lama kemudian seluruh tubuh mereka akan berubah menjadi hitam pekat, persis seperti monster yang sebelumnya dipanggil Goro. Dan pada titik ini akhirnya tiga pejuang alam semesta ketujuh akan mulai memperhatikan para Saiyan ini, merasakan lonjakan tinggi yang tiba-tiba dalam tingkat kekuatan mereka. Sampai kemudian mereka meledakkan energi mereka dengan sangat dahsyat untuk menjadi jauh lebih tinggi, menjadi ledakan raksasa dalam jarak dekat dengan para pejuang lainnya. Goku nggak tahu dari mana datangnya kekuatan itu. Dia pikir mereka akan mendapat kejutan. Dalam jarak yang begitu dekat, baik Goku dan Vegeta akan terpaksa menutupi diri mereka sendiri. Tapi sebelum mereka menyadarinya, energi dan teriakan akan meredup dan dua pasang kaki kini akan berdiri. Sekarang, dua sosok yaitu Salot dan Camber akan muncul dengan tampilan yang benar-benar baru. Menjadi iblis sepenuhnya, keduanya akan memiliki pandangan di mata mereka yang sekarang menghitam dan tatapan mereka akan terkunci lurus pada Vegeta dan Goku. Vegeta sendiri nggak tahu apa yang terjadi di sini. Dia rasakan ini adalah kekuatan yang dimiliki Goro, tapi sekarang ada pada Salot dan Camber. Tapi ketika Vegeta dibiarkan lebih bingung dari sebelumnya, Camber dan Salot tanpa peringatan akan datang untuk melakukan serangan brutal kepada Goku dan Vegeta. Melihat kedatangan itu, Goku dan Vegeta bersiap untuk menyambut serangan mereka. Tapi tiba-tiba segalanya akan terhenti saat di bawah keempatnya muncul simbol hieroglif Dewa Tua Kronoa. Namun, karena tidak familiar, keempatnya akan berjuang untuk memahami mengapa mereka tidak bisa bergerak. Tapi di atas alasannya akan muncul dalam bentuk dua individu yaitu Kronoa dan Whis. Kronoa nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dia melihat mereka sedang berlatih tanpa dirinya. Dan segera setelah Kronoa melihat lebih dekat, dia akan menyadari bahwa dia tidak mengenali Goku dan Vegeta. Tapi berpikir lebih dalam, Kronoa tersadar apakah mereka adalah orang yang dia pikirkan. Whis membenarkan mereka memang adalah Goku dan Vegeta, para Saiyan yang membentuk Vegito. Whis melihat sepertinya Vegito telah menemukan cara untuk mengeluarkan mereka dari tubuhnya. Di situ Kronoa sontak terkejut bagaimana hal ini bisa terjadi, padahal dia sudah melarangnya. Kronoa telah memblokir semua kekuatan iblis agar tidak bisa berfungsi di sini. Tapi Vegito yang menatapnya tanpa rasa takut mengatakan jika memang kekuatan iblis dilarang di sini, Vegito pikir itu tidak tepat. Vegito seharusnya menyadari lebih awal ketika Goro diizinkan di sini, padahal jelas Goro adalah seorang iblis sungguhan. Tapi kenapa Goro bisa menggunakan kekuatannya sesuka hati? Vegito sadar bukan kekuatan iblis yang Kronoa larang, tapi kekuatan gen iblis. Dan Vegito tahu ada alasan untuk itu. Kronoa balik menegaskan Vegito tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dan sebelum Vegito mengatakan sesuatu yang lebih konyol, Kronoa akan memastikan untuk membungkam Vegito di sini. Kronoa kemudian sekarang menjulurkan telapak tangannya ke Vegito dan memberitahu Vegito seharusnya belajar dari Ardos untuk tidak menentang Kronoa. Jadi sekarang Kronoa akan menghancurkan Vegito menjadi debu yang jauh lebih cepat daripada yang dibutuhkan Ardos sebelumnya. Baginya, Vegito sudah tidak patuh dan rencana para Dewa Tua sudah terbongkar. Vegito kemudian memang akan mendapati dirinya berdiri di tengah hieroglif Dewa Tua
persis seperti Ardos sebelumnya. Pegito sepertinya akan dijadikan sangat tua atau menjadi bayi lagi. Pegito yang melihat benda ini lagi merasakan saat ini dia akan memutuskan segalanya. Pegito akan melakukan sesuatu dan mengambil risiko. Sementara Kronoa ingin Pegito sadar dan melihat apa yang terjadi ketika Pegito menentangnya. Sambil mengaktifkan mata waktunya, Kronoa merasa senang karena sekarang telah menyebabkan rasa sakit yang tak terbayangkan pada Pegito. Tapi mengejutkan Whis, Pegito hanya akan tertawa. Sambil mengangkat kepalanya, mata Serapi merahnya bersinar, tampak seolah-olah teknik Kronoa tidak memberikan efek sama sekali. Persis seperti yang telah dilakukan sosok bertudung misterius di part sebelumnya, hieroglif itu hancur dan berubah bentuk tepat di bawah sang Pegito yang tetap berdiri dengan angkuhnya. Di sini, Pegito membongkar kelemahan Kronoa dan para dewa tua lain. Alasan Kronoa takut pada Lucifer dan Pegito karena mereka adalah seorang Omnidevil dan iblis yang bergabung bersama. Itulah alasan mengapa Lucifer pada akhirnya diubah menjadi seorang Archangel, bukan lagi iblis seperti dulu. Dan juga Pegito diblokir dari menggunakan semua kekuatan iblisnya. Alasannya adalah karena satu kelemahan yang para dewa tua miliki adalah gen iblis. Para dewa tua takut Pegito menggunakan kekuatan gen iblis. Karena itu, Pegito menyuruh Kazuya yang ada di dalam tubuhnya untuk menunjukkan cara menggunakan gen iblis. Saat Pegito melepaskan kekuatan iblis, kilat hitam dengan Devil Kazuya sekarang di belakangnya muncul. Akhirnya, gen iblis yang diserap Pegito setelah sekian lama akan mulai dimainkan kembali. Wah, ini adalah kejutan yang luar biasa ya. Tak disangka para dewa tua takut pada gen iblis. Ini membuktikan bahwa kekuatan iblis masih terus eksis dari musim pertama sampai musim ketiga ini. Kekuatan yang terus Pegito gunakan untuk membantai para dewa di masa lalu dan menjadikannya yang terkuat. Bentuk apa yang akan dimiliki Pegito selanjutnya? Apakah Pegito akan mendapatkan perubahan baru? Dan setelah Kazuya ikut berlatih selama 100 tahun, kita akan melihat seperti apa kekuatan Kazuya di part selanjutnya. Apakah para dewa tua pada akhirnya akan menjadi makanan bagi Pegito? Kita akan tunggu minggu depan ya. Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.